Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita senantiasa diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sebagai peserta Diklat Manajemen SLRT angkatan pertama di BBPPKS Makassar. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, perkenalkan saya Mariani, Widya Iswara BBPPKS Makassar. Nah, pada kesempatan hari ini saya diberi tugas akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam materi benchmarking dan praktek belajar lapangan. Sebelum kita memulai materi ini, baiklah kita berdoa dulu supaya kedepannya pembelajaran kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita mulai berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu peserta Diklat SLRT angkatan pertama, materi yang akan saya bawakan di sini yaitu ada namanya benchmarking dan praktek belajar lapangan. Sebelum kita memulai materi inti yang saya akan bawakan ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi ini, yaitu bahwa peserta diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang benchmarking dan praktek belajar lapangan dengan baik. Nah, adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah peserta dapat memahami dan menjelaskan konsep benchmarking dan PBL, pelaksanaannya, tahapannya, serta pelaporan benchmarking dan PBL itu. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, kita mulai dari konsep benchmarking dan PBL dulu ya. Nah, pengertian dari benchmarking adalah merupakan proses mengidentifikasi dua yang terbaik praktek, dua yang terbaik produk atau program. Nah, hasil dari identifikasi dua produk tersebut kemudian dijadikan sebagai patokan yang terbaik untuk pembentukan SLRT. Nah, sedangkan PBL itu hanya sebagai atau kita jadikan sebagai media untuk memahami kondisi nyata dan fokusnya pada praktek pembelajaran satu lokus saja. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada? Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya ke jenis-jenis dari benchmarking. Kita sama-sama belajar di sini. Oke. Yang pertama yaitu strategi benchmarking. Strategi di sini dimaksudkan yaitu sebagai apa yang sehingga mempunyai keunggulan di bawah SLRT lainnya daripada SLRT lainnya. Kemudian proses benchmarking adalah dapat dirasakan mengenai proses kerjanya antara SLRT dan yang lainnya. Kemudian fungsional benchmarking. Fungsional benchmarking di sini maksudnya bahwa fungsional kerja tertentu untuk meningkatkan operasional pada fungsional benchmarking tersebut. Kemudian productionnya. Production benchmarking tersebut adalah untuk upaya sebagai apa namanya? Produk pesaing dengan produk sendiri yang lain. Kemudian performance-nya. Performance berarti fungsional kerja tertentu itu sebagai untuk meningkatkan operasionalnya. Kemudian yang keenam yaitu yang terakhir yaitu finance benchmarking itu sendiri adalah bagaimana membandingkan kekuatan finansial untuk mengetahui daya saing. Oke. Nah, selanjutnya kita ke materi sasaran ya. Sasaran. Pada pelaksanaan benchmarking dan PBL ini kita akan mengetahui sasarannya, yaitu yang pertama benchmarking sasarannya
ditentukan secara mandiri oleh peserta dan belajar mandiri. Sedangkan untuk PBL ditentukan oleh penyelenggara diklat. Nah, kemudian sasaran yang kedua yaitu narasumber. Narasumber di sini bahwa manajer SLRT di sini dan itu sendiri dan koordinator Peksos, koordinator Puskesos. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke komponen yang dipahami saat benchmarking. Yang pertama itu regulasi. Regulasi itu adalah apa yang dipahami dari regulasi, yaitu yang bersifat operasional baik pada tingkat kabupaten ataupun puskesos. Kemudian yang kedua yaitu pendanaannya. Pendanaannya punya dasar pendanaan tersendiri, pendanaan dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak terikat. Kemudian kapan kelembagaan itu disesuaikan dengan pekerja dari kelembagaan itu disesuaikan dengan Permensos nomor 15 tahun 2018 pasal 13, itu terbagi atas dua, kelembagaan koordinasi dan pelayanan. Oke, lanjut. Kemudian kita pembahasan ketiga yaitu mengenai program dan layanan SLRT. Nah, yang pertama itu di sini ada sebenarnya 12 item ya. Kita mau bahas, tapi nanti kita diskusikan di sini. Yang pertama itu adanya sekretariat teknik SLRT. Nah, tugasnya di sini yaitu pertama menyusun rencana kegiatan dan anggaran SLRT, melakukan pengumpulan dan review data, kemudian merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor. Kemudian ada namanya merekrut dan melatih tim survei. Kemudian melakukan olah data, begitu, entry data. Kemudian melakukan Kemudian melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan maksudnya mengurutkan dari calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah. Kemudian melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan aktif. Oke. Nah, kemudian pada Puskesos itu ada namanya petugas FO, ada namanya petugas BO, itu ada 6, nanti kita diskusikan kembali. Oke, kemudian kita masuk di pembahasan praktek terbaik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktek terbaik yaitu pertama itu regulasi dan pendanaan. Kemudian yang kedua yaitu kelembagaan. Yang ketiga adalah program dan pelayanan. Kemudian yang keempat kemitraan dan jejaring kerja. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai praktik terbaik. Dari ada regulasi, ada kelembagaan, ada program pelayanan, dan ada kemitraan dan jejaring. Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan. Nah, kalau di benchmarking ini, waktu pelaksanaannya itu berdasarkan mandiri atau ditentukan berdasarkan anggaran dan waktunya ditentukan sendiri secara mandiri, biasanya minimal 2 hari. Tapi pada PBL itu yang menentukannya itu adalah panitia pelaksana kediklatan. Oke, tahapan ada 2. Kita lanjut ke tahapannya. Tahapan ada 2. Pertama tahapan benchmarking, yang kedua tahapan PBL. Tahapan benchmarking di sini, atau saya kembalikan kepada peserta, ada yang tahu tahapan benchmarking di sini? Baik, tahapan benchmarking dimulai dari pertama kita mempelajari bahan bacaan dulu ya, atau referensi, kemudian mempersiapkan benchmarking, kemudian buat kelompok regulasi, kelompok aturan, kelompok pendanaan,
kelompok kelembagaan, serta kelompok pelayanan SLRT, dan kelompok pelaksanaan benchmarking. Kemudian menyusun pelaksanaannya dan dasar praktek sekretariatnya. Kemudian yang kedua, tahapan PBL dimulai dari menjelaskan konsepsi dan tahapan PBL, pelaksanaan, membuat laporan, dan presentasi hasil. Nah, untuk melengkapi dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk menonton video bagaimana penyelenggaraan dari SLRT di Kabupaten Mukomuko. Oke, silakan Bapak Ibu nonton. Sudah, ya saya beri waktu ini. Kemudian bagaimana kita diskusikan film tadi. Nah, kemudian setelah nonton film pertama, saya tampilkan lagi ya video yang kedua, film yang kedua, kelembagaan dari SLRT. Nah, dari video tadi apa yang Bapak Ibu lihat atau perhatikan tentang kelembagaan dari SLRT? Nah, bagaimana? Oke, kita lanjut ke pelaporan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dari bagaimana proses pelaporan benchmarking dan PBL ini. Nah, kalau di pelaporan ada dua pelaporan di sini, yaitu model pelaporan, yaitu bedakan benchmarking sama pelaporan PBL. Kalau pelaporan benchmarking itu terdiri dari seperti laporan biasa, tapi di situ seperti biasa ada pendahuluan, ada tujuan, ada laporan benchmarkingnya, hasilnya di sini ada dua perbandingannya, yaitu lokasi pertama dan lokasi kedua. Kemudian analisa hasil, sudah analisa hasil benchmarking, kemudian dipresentasikan hasil atau dijelaskan. Kemudian kalau laporan PBL itu pertama ada pendahuluannya, tujuannya, lokasi, hasil PBL, dan penutup. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu, ada baiknya saya akan rangkum dulu ya. Atau sampai di sini ada yang mau bertanya atau bagaimana? Nah, saya tanya dulu. Jadi apa perbandingan dari benchmarking dan PBL ini sebelum saya merangkum? Ya, oke, aplaus buat teman-teman. Baik, saya akan merangkum ya materi kita sebelum, karena waktu sudah menunjukkan titik-titik usainya ya. Baik, benchmarking merupakan proses identifikasi praktek terbaik dari dua produk dan dipilih mana yang terbaik, kemudian dijadikan sebagai patokan dalam pembentukan SLRT dan Puskesos. Sedangkan PBL adalah merupakan medianya untuk dan hanya fokus pada satu saja dan tidak membandingkan. Nah, jadi di sini yang tadi juga dibahas itu ada jenis benchmarking, ada strategi benchmarking, ada financial, ada finansialnya, ada performance-nya, dan lain-lain. Kemudian ada pelaksanaannya, ada sasarannya, ada narasumbernya, kemudian komponennya. Komponennya itu ada regulasinya, ada pendanaannya, ada program layanannya. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya PBL itu ditentukan oleh panitia pelaksana. Kemudian kalau benchmarking itu tergantung pada anggaran dan waktunya. Kemudian ada tahapannya.
tahapan-tahapannya di sini ada pelaporan jenis benchmarking dan pelaporan PBL. Nah, demikian tadi Bapak Ibu yang saya sempat sampaikan pada pagi hari ini sampai siang, dari tadi pagi sampai siang hari ini, dan saya beri kesempatannya para peserta siapa yang bisa berdoa. Oke. Berdoa untuk kelancaran kita selanjutnya. Doa dimulai. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jika ada kata saya atau sikap saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.